Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG. Yang terhormat Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat M. Riza Hamami MAG. Yang terhormat Dosen Pembimbing Lapangan KKN Kelompok 50, Ibu Baqiyatus Sholihah STHI MSI. Yang terhormat Koordinator Desa Saudara Andre Afrianto. Yang kami hormati narasumber webinar moderasi beragama Bapak Kholisin MSI, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada pagi ini yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara webinar moderasi beragama dengan tema membangun sikap toleransi dalam beragama. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya Nurullah selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan, semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh dosen pembimbing lapangan KKN Kelompok 50 kepada Ibu Baqiyatus Sholihah STHI MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Bapak narasumber yang sudah hadir gasik tadi, ciri-ciri orang disiplin. Ya, alhamdulillah mahasiswanya juga tadi banyak yang hadir on time. Alhamdulillah. Ya. Saya ikut senang ketika melihat para mahasiswa bisa disiplin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang moderasi beragama. Ya. Ini merupakan tema penting saat ini. Kita diberikan anugerah oleh Allah hidup di Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa, dari budaya, agama, suku, dan lain-lainnya, banyak hal yang berbeda di kehidupan kita. Namun alhamdulillahnya sampai saat ini kita mampu mempertahankan kebinekaan itu dalam kehidupan yang tetap harmoni. Ya. Ini hal yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa yang patut kita syukuri dan patut kita terus pupuk bersama. Lalu bagaimana memupuknya ya untuk memiliki kehidupan yang damai? Hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah menghidupkan rasa sayang di antara kita semua, ya. Bagaimana kita semua saling menyayangi, ya, mengasihi sesama makhluk Allah, ya, yang diberikan
kesempatan untuk hidup dan menikmati di negara kita yang luar biasa ini ya. Kasih sayang ini harus kita pupuk terus ya, agar terus tumbuh subur ya, sehingga kita akan tetap menikmati kehidupan yang damai ini ya. Jangan sampai kita kembali ke masa penjajahan dulu ya, penuh darah seperti itu ya. Jangan sampai ya. Kita hari ini akan belajar sama ya dari narasumber kita ya. Terima kasih pada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu ya di tengah kesibukan sebagai dosen yang pastinya ya. Oke, mohon maaf terputus ya Zoom satunya. Saya bergabung dengan Zoom yang lain ya. Alhamdulillah ya. Ya, ini sesuatu yang harus kita nikmati bersama. Yang penting kita semua happy dan enjoy melewati segala sesuatu yang memang harus kita hadapi ya. Yang terpenting bagi kita semua, terutama mahasiswa, memupuk persaudaraan, kerukunan sebagai bangsa negara adalah kewajiban kita bersama. Kalian adalah generasi muda yang pasti akan punya tanggung jawab ya sebagai pemegang kendali bangsa dan negara kita di masa yang akan datang ya. Kalau saya Pak Solihin otomatis kan nanti sudah kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Gantian kalian semua ya yang punya tanggung jawab itu ya. Karenanya penting bagi kalian sebagai mahasiswa ya memiliki pemahaman yang baik tentang kebangsaan ya, kenegaraan ya. Yang pasti kita harus mengingat bahwa kita adalah beragam ya. Jangankan kita di Indonesia yang punya berbagai macam agama ya, suku dan bahasa ya. Kita harus melihat ya bagaimana para ulama kita tetap bisa menghargai yang lain ketika berpendapat ya. Ya, kalian pasti sudah tahu ya bahwa imam mazhab kita juga banyak gitu ya, nggak cuma satu maksudnya ya. Yang terkenal ada 4, itu pun berbeda-beda ya. Namun dalam sejarah kita bisa tahu ya bagaimana beliau-beliau ini sebagai ulama yang pasti kecerdasannya luar biasa ya, akhlaknya juga luar biasa. Mereka mampu memberikan teladan bagaimana saling menghargai dan menghormati perbedaan itu ya. Nah, apalagi kita yang ilmunya masih cetek, masih dangkal gitu ya. Kemudian ya pastinya kita nggak sebaik beliau-beliau itu ya. Kemampuan kita untuk menganalisis sesuatu pasti nggak sebaik mereka, sebaik beliau-beliau ini ya. Jadi ketika ada perbedaan jangan sampai kita gontok-gontokan seperti itu ya, marah-marah ya, merasa paling benar sendiri seperti itu ya. Jangan sampai ya, karena ilmu kita ini belum seberapa ya. Semakin kita banyak belajar ya, semestinya kita harus semakin arif ketika menghadapi perbedaan itu ya. Tidak mudah marah ketika ada perbedaan ya. Jangan dikit-dikit ketika melihat yang berbeda, wah ente ini ya, ente ini enggak Islam nih, sampai keluar dari jalur Islam gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kita harus lihat ya. Ya, fikih aja itu berbeda-beda ya. Ya, kalau mau lihat perbedaannya ya kita bisa lihat ya ketika kita haji atau umroh ya di Mekah, di Madinah itu ya, semuanya menyembah Tuhan yang sama ya. Itu aja berbeda-beda ya, menyembahnya Tuhan yang sama ya, tapi berbeda-beda ya.
cara sholatnya berbeda-beda, ya, cara wudunya juga beda-beda seperti itu ya. Ada yang saat sholat sambil pegang Quran ya, habis itu nanti dikantongin, diambil lagi gitu ya. Ya, dan itu berbeda dari kebiasaan kita ya. Namun itu mereka juga punya dasarnya dan kita harus menghormati perbedaan. Ya. Ketika kita benar bukan berarti orang lain salah ya, seperti itu ya. Nah, saya rasa itu pesan-pesan saya yang ya bukan hanya untuk kalian para mahasiswa tapi juga saya pribadi ya. Semoga kita semua diberikan kemampuan Allah untuk hidup dengan hati yang damai, penuh kasih sayang, tidak mudah menyalahkan ketika ada orang lain yang berbeda seperti itu ya. Saya rasa begitu, dan berikutnya Pak Solihin akan menyampaikan hal-hal secara lebih mendalam terkait bagaimana mewujudkan hidup yang damai di Indonesia seperti itu ya. Yang pastinya damai bersama dalam perbedaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan mengembangkan sikap moderat ya. Sikap sedang-sedang saja, sikap tidak merasa paling benar sendiri ya. Kita harus kasih sayang tidak hanya pada manusia tapi terhadap alam. Kita juga harus memiliki kasih sayang ya. Dan semuanya itu sudah dicontohkan oleh nabi kita yang sangat mulia ya. Terus ulama-ulama kita ya, bagaimana mereka memiliki rasa welas asih ya, bahkan tidak hanya pada manusia tapi binatang dan juga alam seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bagiatus Solihah, STI MSI atas sambutannya. Sambutan yang kedua, Koordinator Desa kepada Saudara Andri Afrianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Imam Taufik selaku Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo, yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal Hamami MAG selaku Kepala Pusat LP2M, Ibu Bagiatus Solihah selaku dosen pembimbing lapangan kelompok KKN 50, serta yang saya hormati pula Bapak Kholisin selaku narasumber dalam acara webinar moderasi beragama. Dan tak lupa kepada peserta webinar moderasi agama yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya. Dengan itu, di sini kita bisa berkumpul walaupun dengan tatap muka untuk mendiskusikan soal perbedaan keyakinan, di mana keyakinan itu yang sudah kita punyai di Indonesia itu beragam. Maka dari itu supaya nantinya karena beragam macam keyakinan itu bagaimana caranya supaya kita hidup berdampingan dan damai. Selanjutnya salawat serta salam. Mari kita junjung kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, atas berkatnya yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah sampai saat ini. Selanjutnya, peserta webinar yang saya hormati, dalam hidup kita pasti menemukan di mana ada orang baik, ada orang pinter, ada orang berilmu. Cuman di dalam hidup juga kita pasti menemukan
ada banyak orang yang berilmu, cuman belum tentu baik juga. Mungkin kalau baiknya kalau dalam moderasi agama, kalau saya istilahkan itu keyakinan kita, apapun yang kita anut itu diibaratkan seperti kalau di warung-warung itu dapurnya. Cuman pada saat kita output-nya atau keluarnya, itu yang kita keluarkan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, dan kemuliaan-kemuliaan. Mungkin itu prakata dari saya, dan saya hanya bisa menyampaikan semangat kepada teman-teman semua, karena dalam hal ini kita sebagai kaum milenial turut bertanggung jawab atas negeri ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian mungkin yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Andre Afrianto atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudara Eva Rata selaku moderator. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Dulo. Apakah suaranya bisa terdengar ya, Mas Nurdatullah? Jelas Mbak Eva. Oke, baik nih. Sebelumnya saya punya pantun. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi. Izinkan saya ucapkan salam sebelum menemani acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, baik. Hari ini kita membahas mengenai toleransi untuk moderasi beragama. Nah, sudah ada pemateri kita yang sudah bergabung, yaitu ada Pak Kholisin yang nantinya akan saya bacakan CV-nya beliau, yang merupakan salah satu dari, apa ya, bisa dibilang aktivis keagamaan mungkin ya, karena beliau banyak sekali pengalaman-pengalamannya di segi sosial seperti kayak komunitas agama dan juga organisasi-organisasi yang melingkupi keagamaan. Nah, sebelumnya saya ini akan mengulang dan juga mengulik mengenai tadi yang dibahas mengenai kenapa sih kita mengangkat moderasi beragama. Nah, teman-teman sekalian kan tahu ya, teman-teman sekalian pastinya adalah generasi milenial yang pastinya juga kita banyak hal-hal yang didatangkan kepada kita, baik dari budaya, dari kebiasaan, dan lain-lain, kulturnya itu campur menjadi satu. Nah, bagaimana sih kita cara menyaringnya, dan bagaimana sih cara kita bersikap sosial, terutama untuk masalah beragama ini, karena sensitif banget ya, banyak kan kita mendengar fenomena yang ada tentang isu-isu konflik keagamaan. Nah, dan juga kalau dari kata moderasi, nah moderasi ini sendiri kan ada unsur-unsur modern. Modern itu kan keterbukaan pikiran dan juga keterbukaan diri untuk bisa memahami perbedaan. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya ini akan dijelaskan oleh Bapak Kholisin. Nah, dari CV-nya beliau kali ini saya akan membawakan atau membacakannya. Nah, CV-nya beliau lahir di Kendal. Beliau lahir pada tanggal 10 bulan 10 1984. Wah, ternyata ulang tahunnya udah kelewat ya, Pak. Karena Oktober nih ternyata kita bisa mengucapin selamat ulang tahun buat Bapak nih. Dan juga beliau ini alamat sekarang di Sampang, Karangtengah, Demak. Dan nomor HP-nya teman-teman bisa catat. Ini ada 0857 1334 2726. Nah, nanti bisa di CP ya kalau ada yang mau minta nomornya. Nah, riwayat pendidikannya, ini beliau pendidikan formalnya itu SD-nya SD 01 Taman Rejo, SMP-nya 01 Sukorejo Kendal, dan SMA-nya itu MA Fathul Barok Kalipahing Temanggung.
Nah, instansinya beliau ini S1 di UIN Wali Songo dan juga S2 di UIN Wali Songo. Dan untuk saat ini beliau ini merupakan dosen di UIN Wali Songo di jurusan, lebih tepatnya di Fakultas Dakwah ya Pak. Nah, beliau juga ini mempunyai beberapa beragam riwayat dari organisasinya. Salah satunya ini yang saya bisa bacakan sedikit, ini ada beliau itu aktivis PMII, dan juga beliau itu mengikuti Nafilah dan juga Kordais atau divisi Kitab Kuning. Nah, begitu banyak hal yang beliau jalani tentang organisasi-organisasi keagamaan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita sapa dulu. Halo Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Semoga sehat selalu J Pak. Oke, untuk Alhamdulillah. memulai, alhamdulillah. Nah, untuk memulainya tanpa berlama-lama, monggo kepada Bapak selaku pemateri, monggo dipersilahkan menyampaikan materi mengenai moderasi beragama, khususnya di tema kita toleransi beragama. Oke, monggo Bapak dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu DPL, Ibu Bahagiatus Sholihah SHIM SI, dan juga yang kami hormati teman-teman semuanya, wabil khusus koordinator KKN Posko yang 50 ke 50 ya, Posko 50 yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya, dan juga tidak lupa kepada teman-teman semuanya yang gabung di pagi hari ini melalui jamaah Zoomiyah, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu melalui Zoom ini ya, online dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswatun hasanah, nabi yang menjadi panutan kebaikan kita semuanya. Semoga kita semuanya mampu melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi moderator memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk bisa bersama-sama diskusi di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan diskusi ini juga menjadi amal soleh, atau kita sebut dengan al-baqiyatus sholihah ya, amal soleh yang kekal di akhirat. Dan alhamdulillah DPL kita Ibu Bahagiatus Sholihah ya, dalam Quran surah Maryam ayat 76, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maraddah ya. Jadi amal solih yang kekal di akhirat nanti insya Allah akan menjadi bekal kita di akhirat, bisa menjadi tabungan kita. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami diberikan kesempatan. Sedikit ilmu saya sebenarnya, tapi insya Allah ya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan ya. Jadi ilmu saya sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan mudah-mudahan juga untuk teman-teman semuanya. Ya, saya diberikan tema pada pagi hari ini yaitu toleransi antar umat beragama ya. Jadi
Sudah saya kirimkan slide, tapi ini belum ditampilkan oleh teman-teman ya. Jadi manusia itu kan makhluk sosial. Ya. Manusia itu makhluk sosial. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi sama Ibu Bagiatus Sholihah, kalau dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan manusia adalah makhluk sosial, itu adalah kata An-Nas, ya, An-Nas. Jadi banyak istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Bashar. Ya, Al-Bashar. Al-Bashar itu adalah manusia dilihat dari sosok fisiknya. Jadi manusia itu memiliki dimensi fisik dan non-fisik. Nah, kalau manusia dilihat dari segi fisiknya dalam Al-Quran dengan istilah Al-Bashar. Ya, karena kalau kita lihat Al-Bashar ini dari segi harfiah, ada ba, sya, shin, ya, shin ro yang artinya adalah kulit. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia itu memiliki dimensi fisik. Ya, jadi Al-Bashar. Kemudian yang kedua, ada istilah yang namanya An-Nas, Al-Ins, dan Al-Insan. Kalau An-Nas yaitu manusia ya yang kita pandang dari aspek sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu kan butuh orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Seorang kiai pasti butuh santri, nggak mungkin dipanggil nama kiai kalau nggak ada santrinya kan. Kemudian dipanggil narasumber, ya nggak mungkin kalau nggak ada yang menjadi mat'unya ataupun nggak ada jamaahnya. Ya, dipanggil seorang guru, ya butuh murid, nggak bisa, nggak mungkin ya guru kok nggak ada muridnya. Bisa dipanggil guru karena ada murid. Ya, jadi semuanya membutuhkan. Nah, karena makhluk sosial, An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi An-Nas ini adalah manusia yang memang membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Maka kita sebagai manusia yang membutuhkan orang lain tentunya ya bermuamalah dengan manusia yang lain. Maka kita juga harus membangun hablum minan nas. Kemudian yang selanjutnya ada kata al-ins. Ya, al-ins ini kalau kita lihat dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, al-ins ini dikaitkan dengan ya ubudiyah, dikaitkan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah al-ins ini manusia yang memiliki sifat asal yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki karakter asal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia enggak taat, enggak patuh, berarti sebenarnya ini keluar dari ya sifat asalnya. Ya. Ada orang yang tidak mau patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti keluar dari al-ins ini. Karena al-ins ini adalah manusia yang memiliki sifat asal, karakter asal yaitu taat patuh terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-insan. Nah, al-insan ini lebih mengacu pada arti potensi dan kemampuannya untuk memangku jabatan sebagai khalifah fil ardi. Jadi Allah menciptakan manusia ini kan sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Nah, al-insan ini adalah manusia yang diberikan banyak potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam, Nabi Adam sebagai manusia yang pertama al-asma, nama-nama. Di situ adalah ilmu-ilmu. Nah, maka ini diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada potensi ilmu, ada potensi akal, ada potensi hati, ada potensi nafsu dan lain sebagainya. Nah, al-insan. Nah, jadi itu ya ada beberapa istilah yang kita temukan dalam Al-Qur'an. Ada al-bashar, ada an-nas, al-ins, al-insan. Kemudian ada juga istilah Banu Adam. Nah, Banu Adam ini adalah artinya anak-anak Adam. Dari segi nasab ataupun hubungan darah. Nah, kita ini kan termasuk keturunannya Nabi Adam. Meskipun beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Makanya ada siiran begini teman-teman semuanya. Ono sing apik, ono sing elek,
ana sing dhuwur, ana sing pendek, ana sing mancung, ana sing pesek, ana sing apa meleh? Ana sing merem, ana sing melek, ana sing merem, ana sing melek. Ya Rasulullah, moga Mbak Moderator dibantu. Salamun alaikum ya Aisha Roji adfan ya itu ya. Jadi kita itu sama-sama keturunannya Nabi Adam, meskipun ada yang dhuwur, ono sing pendek, ono sing mancung, ono sing pesek, ono sing apik, ono sing elek, semuanya makhluk Allah. Ya, tadi keturunannya Nabi Adam, sedarah, sehubungan nasab, ini namanya Bani Adam. Kalau dalam Al-Quran itu ya Bani Adam khudhu zinatakum, nah ada Bani Adam. Kalau dalam hadis idza matabnu Adam, ada Ibnu Adam. Nah ini berarti artinya adalah manusia, keturunan Nabi Adam dari segi nasab ataupun hubungan darah. Kemudian yang kedua adalah dzurriyyah Adam. Dzurriyyah Adam artinya keturunan-keturunan Nabi Adam yang beragam, yang sudah tersebar di dunia ini. Ya, jadi ini dzurriyyah Adam. Itu kalau apa kita menemukan dalam Al-Qur'an itu seperti misalkan dalam Quran surat apa ya Maryam ayat 58 misalkan. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Dari keturunan-keturunan Adam. Ini artinya adalah keturunan yang tersebar di seluruh dunia, yang beragam sukunya, beragam bahasanya, beragam kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok seperti itu ya. Ada suku, bahasa, bangsa dan lain sebagainya. Ini namanya dzurriyyah Adam. Ya, jadi keturunan Adam yang tersebar di seluruh dunia dengan berbagai macam keragaman. Ya, di Indonesia saja kalau misalkan kita menghitung sukunya ada ribuan ya. Ada berapa itu teman-teman? Suku yang ada di Indonesia ada 1.340 suku. Bahasanya itu ada sudah banyak banget ya. Bahasa Jawa. Jawa itu juga ada level-levelnya. Ada bahasa Nguku, kemudian Kromo Inggil. Nah, itu. Setiap level itu ada tingkatannya lagi itu. Jawa itu bahasa Jawa itu sudah seperti itu. Belum bahasa yang lain. Ya. Ini potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, keberagaman ya. Seperti itu. Ya. Jadi wa 'allama Adamal asma'a kullah, potensi yang diberikan Allah pada Nabi Adam yang kemudian menurun kepada kita semuanya. Menjadi dzurriyyah Adam yang beragam, yang tersebar di seluruh pelosok negeri, di seluruh dunia. Maka keberagaman ini merupakan sunnatullah, merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terelakkan dari keberagaman, tidak bisa terelakkan dari perbedaan. Maka bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan tersebut? Yaitu dengan saling menghormati, saling menghargai. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kita saling ta'aruf, saling mengenal, saling menghargai dan saling menghormati. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi istilah manusia dalam Al-Qur'an. Mari kita masuk ke dalam toleransi antar umat beragama. Di sini ada beberapa cara yang dikemukakan oleh Gus Dur ya, bahwa kita bagaimana mewujudkan toleransi antar umat beragama, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau pernah mengatakan, jadi orang beragama itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah orang beragama itu harus berkeyakinan. Yang kedua, orang beragama itu harus berkemanusiaan.
dan yang ketiga adalah berkebudayaan. Jadi berkeyakinan, berkemanusiaan dan berkebudayaan. Nah, di sini kemudian dikembangkan ya Islam yang toleransi, yaitu keyakinan yang baik, komitmen kebangsaan, menghargai perbedaan dan anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ini sebenarnya pengembangan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yaitu berkeyakinan, berkemanusiaan, dan berkebudayaan. Yang pertama adalah berkeyakinan. Keyakinan yang baik itu merupakan fondasi dasar manusia, akidah yang baik. Dengan akidah yang baik ini akan menjadi kerangka berpikir yang baik bagi manusia, memiliki konsep ketuhanan yang baik. Nah, jadi keyakinan yang baik, keimanan yang baik. Apa keyakinan atau keimanan itu? Ya, kita pasti tidak asing dengan istilah dengan iman ya. Iman itu kan iqrarun bil lisan ya. Kemudian apa? Tasdiqun bil jinan. Ya, kemudian wa amalun bil arkan. Ya, jadi keimanan, keyakinan kita adalah iqrar bilisan, mengakui dengan lisan kita. Kemudian yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi atau bil jinan, yaitu membenarkan dengan hati. Kemudian wa amalun bil arkan, kemudian dengan perbuatan zahir, perbuatan fisik. Nah, maka tiga hal ini harus terpenuhi agar keyakinan ini benar-benar keimanan kita baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita mengakui iman dalam lisan tapi hati tidak membenarkan. Itu berarti apa? Munafik kan ya, bukan mukmin, tapi munafik. Munafik itu ya berarti iqrar bil lisan tapi hatinya tidak beriman. Atau dibalik, misalkan ada orang yang beriman mengakunya ya iqrar bil lisan, ya iqrar bil lisan, dia mengakui dengan lisan, hatinya beriman tapi dia tidak melakukan aturan-aturan Allah. Ya bukan mukmin yang baik, tapi termasuk kategori fasik. Ya, fasik itu kan orang yang meninggalkan amal peraturan Allah, man tarokal amal. Maka dalam rangka untuk memupuk Islam yang rahmatan lil alamin, dalam rangka membangun toleransi antar umat beragama, keyakinan ini harus baik, keyakinan yang kuat, keimanan yang bagus. Ya. Kalau Imam Nawawi itu dalam kitab Kasifatus Saja itu membagi level keyakinan itu ada yakin yang taklid, kemudian ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada hakul yakin. Nah, ini bisa dipahami sendiri nanti, bisa dilihat dalam kitab Kasyifatus Saja. Nah, itu yang pertama. Jadi keyakinan yang baik dalam rangka untuk membangun hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang baik ini akan memberikan pemahaman terhadap kita semuanya untuk melaksanakan aturan-aturan Allah dalam Al-Qur'an. Seperti contoh Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, la yashkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kaum itu tidak boleh menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang lain itu lebih bagus daripada yang menghina. Nah, kalau memiliki akidah keyakinan yang bagus, maka dia akan mengimani ayat tersebut dan akan melaksanakan ayat tersebut. Oh iya, nggak boleh menghina orang lain, nggak boleh mencaci maki orang lain, nggak boleh mencela orang yang berbeda pendapat dengan kita semuanya. Ya, yang penting adalah bisa memberikan hujah atau argumentasi yang jelas ketika berbeda pendapat, tapi jangan sampai mencela dan mentakfir, ya, menghina dan lain sebagainya. Ini keyakinan yang baik. Kemudian dengan keyakinan yang baik ini juga kita akan melihat sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup ya, dengan orang lain yang berbeda keyakinan bagaimana. Nah, kita akan melihat bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Yahudi yang sering mencelanya. Yang ini merupakan kisah yang sangat populer. Kanjeng Nabi itu setiap pagi hari memberikan makanan kepada Yahudi buta, orang Yahudi buta. Nah, itu cerita yang sangat populer. Setiap kali Kanjeng Nabi datang sudah dihina oleh orang tersebut, ya. Tapi tetap memberikan roti, menyuapi orang tersebut setiap hari. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, kemudian diganti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, menyuapi orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tahu, oh ini kok caranya menyuapi kok beda, tidak seperti orang yang kemarin. Ini bukan orang kemarin yang menyuapi saya.
Akhirnya Yahudi buta itu tanya, siapa engkau? Ini bukan orang yang kemarin. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, memang bukan orang yang kemarin yang menyuapi engkau, yang biasa menyuapi dan memberikan roti. Saya adalah sahabatnya. Lah teman saya di mana? Teman-temanmu yang biasanya menyuapi itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ya Allah, sudah wafat. Namanya saja saya tidak tahu. Abu Bakar mengatakan namanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi buta nangis padahal selalu menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya kemudian bertauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sikap Rasulullah. Orang yang beda keyakinan, orang yang suka mensalat ternyata Rasulullah luar biasa, menghormati, ya, menyayangi orang tersebut. Ini jadi keyakinan yang baik. Kemudian kalau dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bittaghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Nah ini ya, jadi dengan keyakinan yang baik akan memunculkan pemahaman terhadap firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga akan mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkemanusiaan. Ya, itu menurut Gus Dur yang kemudian dikembangkan dengan komitmen kebangsaan dan menghargai perbedaan. Ya, komitmen kebangsaan dan menghargai perbedaan itu yang kedua. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, kita lihat kalau dengan komitmen kebangsaan dan menghargai perbedaan adalah bermula ataupun kita ambil kisah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hijrahnya Kanjeng Nabi itu kita tahu pada tanggal 26 Safar berangkatnya ya. 26 Safar, 1 sebelum Hijriah. Jadi bukan bulan Muharram, meskipun bulan Muharram itu bulan pertama dalam tahun Hijriah ya. Tapi hijrahnya Rasul berangkat tanggal 26 Safar. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menuju ke Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Makkah. Kalau kita pernah umroh ke sana ya, jadi Madinah itu sebelah utaranya Makkah. Tapi Rasulullah tidak ke arah utara, ke arah selatan dulu. Kenapa ke arah selatan? Karena kalau misalkan langsung ke arah utara, orang-orang kufar tahu rutenya nanti. Nah, Rasulullah SAW ke arah selatan, kemudian 3 hari di Gua Thur. Kemudian setelah menginap dengan sahabat Abu Bakar di Gua Thur, ya tidak di hotel, beda dengan kita ya. Kalau kita itu di hotel kadang ya di penginapan. Rasulullah menginap bersembunyi di Gua Thur 3 hari. Nah, ke arah selatan, kemudian ke arah barat, baru kemudian sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pas bulan Rabiul Awal ini. Jadi hijrahnya Kanjeng Nabi sampai di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal ini bulan yang istimewa. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi lahir ya di bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua Kanjeng Nabi lahir hijrah sampai Madinah ya 12 Rabiul Awal. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi wafat ya juga di bulan Rabiul Awal. Makanya bulan Rabiul Awal dinamakan bulan Maulud atau bulan Maulid. Maulid itu artinya keluar. Keluar dari mana? Yang pertama adalah keluar lahir dari rahimnya ibu ke dunia. Kemudian keluar yang kedua, keluarnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Keluarnya ketiga, yaitu keluarnya Nabi dari dunia ke akhirat. Nah, maka Maulid ataupun Maulud adalah kelahiran ataupun Kanjeng Nabi itu keluar. Seperti itu hijrahnya Kanjeng Nabi di bulan Rabiul Awal. Nah, ketika hijrah Rasulullah SAW kemudian menuju Madinah, Rasulullah dakwah di Madinah selama 10 tahun. Maka Rasulullah SAW di sana menemukan wilayah Madinah yang pluralistik, wilayah Madinah yang majmu, ya, sebagaimana seperti di Indonesia juga. Ya. Pluralistik wilayahnya. Jadi di sana tidak hanya satu keyakinan saja, ada 3 keyakinan di Madinah. Yang pertama adalah orang Islam, kaum muslimin, ya, kaum muslimin dari orang Yahudi dan dari orang Ansor dan orang Muhajirin. Kemudian yang kedua adalah orang musyrikin, yaitu orang Arab penyembah berhala.
Kemudian yang ketiga adalah orang Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ya, jadi pluralistik wilayahnya Madinah. Orang muslimin, orang penyembah berhala, ya, kemudian ada orang Yahudi. Rasulullah menemui ya wilayah yang seperti itu. Kemudian membuat kesepakatan agar hidup berdampingan antara orang muslimin, musyrikin dan orang Yahudi. Agar sama-sama komitmen dengan kebangsaannya, agar Madinah itu menjadi sebuah wilayah yang berbeda tapi bisa bersatu. Maka kita sebut dengan Piagam Madinah, sebuah kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi dan orang penyembah berhala agar bisa hidup berdampingan. Nah ini ya, jadi ini contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, komitmen kebangsaan, hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Ada orang Muslim, ada orang penyembah berhala, dan ada orang Yahudi. Maka di Indonesia seperti kita ini, ya, alhamdulillah di Indonesia ini juga wilayahnya pluralistik, majmu' ya, yang kemudian alhamdulillah ya, menjadi Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dengan keberagaman, tapi kemudian ada Pancasila yang menjadi dasar negara kita, yang menjadikan orang-orang Muslim dan orang-orang agama yang lain ini bisa bersatu dan bisa hidup berdampingan seperti itu. Maka ini merupakan komitmen kebangsaan dan menghargai perbedaan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian kalau kita melihat dalam Piagam Madinah itu ada 47 pasal. 47 pasal kita baca di situ ya. Dan kemudian ada latar belakang yang menjadikan dijadikannya atau disepakatinya Piagam Madinah. Kalau di Indonesia Piagam Jakarta ya. Itu kias ya, atau analogi dari Piagam Madinah sebenarnya kan ya. Ada Piagam Jakarta. Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah yang pertama adalah faktor universal, mengokohkan kemuliaan kemanusiaan untuk saling melindungi dan menghargai satu sama lain. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Jadi walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Allah saja memuliakan, apalagi manusia. Manusia juga harus memanusiakan manusia. Allah saja memuliakan manusia, apalagi kita sebagai manusia juga harus memanusiakan manusia. Maka harus saling melindungi, saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Ini ya. Jadi Piagam Madinah ini salah satu faktor yang menjadikan ada Piagam Madinah, ya faktor universal ini untuk saling menghargai dan saling menghormati, sebagaimana Allah juga menghormati dan memuliakan manusia. Yang kedua yaitu upaya untuk menjaga fitrah pluralitas atau kemajmukan agar saling bersinergi, sebagaimana tadi yang sudah saya bacakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu diciptakan dari keberagaman. Fitrah pluralitas, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang larang, ada yang murah, ada yang baik-baik, ada yang marah-marah, itu ya. Jadi memang itu memang keberagaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitrah pluralitas, kemajemukan. Tapi di situ adalah lita'arafu, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling mengenal, seperti itu. Ya, ibaratnya kalau kita melihat sebuah taman,
Di taman tersebut ada bunga yang macam-macam. Ya ternyata indah ya. Ada yang bunga warna merah, ada bunga yang warna pink, ada bunga yang warna ungu, ada bunga yang warna kuning. Ya, macam-macam indah. Tapi coba kalau kita melihat satu bunga yang bunganya warnanya sama ya, melihat bunga yang warnanya sama, ya kan kurang indah kan ya. Nah, jadi keberagaman ini adalah keindahan, fitrah pluralitas. Nah, maka bagaimana kita menjaga fitrah pluralitas tersebut ya, agar saling bersinergi, saling membantu seperti itu. Nah, ini ya, jadi kita ya menghargai perbedaan, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah faktor lokal, yaitu penyatuan masyarakat yang heterogen. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Madinah pluralistik, seperti Indonesia tidak homogen. Bagaimana kemudian kita cinta tanah air dan agar toleransi dalam beragama. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72, di baris yang terakhir itu kan saya beri kasih garis merah, illa ala qaumim bainakum wa bainahum misak. Jadi di situ ada kata-kata misak. Maka kemudian Madinah itu dikatakan sebagai darul misak, ataupun kota ataupun negara kesepakatan. Bukan darul Islam, bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan, darul misak. Negara kesepakatan antara siapa? Antara Kanjeng Nabi, antara orang-orang Muslim, antara orang Yahudi, dan antara orang-orang penyembah berhala. Ya, agar hidup berdampingan, berbeda keyakinan tapi berdampingan. Ini adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita nggak mencontoh Rasulullah, terus mencontoh siapa lagi? Karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh Nabi Muhammad yang suka dengan toleransi umat beragama, yang suka dengan perdamaian, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, selanjutnya adalah berkebudayaan sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur. Berkeyakinan, berkemanusiaan, dan berkebudayaan. Tentunya kebudayaan ini adalah yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Seperti dakwah Wali Songo ketika melihat budaya, ketika melihat tradisi dari orang-orang dulu, tidak kemudian langsung ini salah, ini kufur, ini kafir, tidak seperti itu. Tapi bagaimana Wali Songo itu mencampurkan, memberikan Islam dalam budaya-budaya yang tidak sesuai, yang kemudian kita kenal dengan akulturasi budaya. Jadi intinya adalah bareng-bareng menjadi rukun, kemudian dimasuki nilai-nilai keislaman yang kemudian itu bisa diterima oleh orang-orang pada zaman itu. Ini jadi berkebudayaan. Ada sebuah kisah yang berkaitan dengan kebudayaan ini ataupun tradisi. Dulu pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang datang menemui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersama para sahabat-sahabat di sebuah majelis, yang di salah satu majelis itu ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang tersebut ketika datang kemudian diawe-awe, bahasa Jawanya diawe-awe atau dioboyo, dipanggil lah bahasa kita. Dipanggil Kanjeng Nabi, disuruh untuk mendekat Kanjeng Nabi. Wahai orang, kesini mendekat, duduk di sebelah saya. Orang tersebut kemudian enggak mau, enggan. Meskipun diawe-awe, meskipun dipanggil oleh Kanjeng Nabi, dia tidak mau. Dia memilih duduk di bawah, duduk berjauhan dari Kanjeng Nabi. Ada salah satu sahabat yang tanya kepada sahabat Ali, wahai sahabat Ali, kenapa orang tersebut tidak mau mendekat Kanjeng Nabi? Padahal Kanjeng Nabi sudah memanggil orang itu, apakah dia tidak berdosa? Sahabat Ali mengatakan, wahai sahabatku, tradisi budaya orang tersebut di kampungnya itu kalau ada orang yang memiliki kehormatan, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, memiliki derajat yang lebih tinggi, itu tidak didekati. Itu tradisi budaya dari kampungnya seperti itu. Maka meskipun dia dipanggil Kanjeng Nabi untuk mendekat, ya nggak mau, memang kebudayaannya seperti itu. Kemudian sahabat Ali mengatakan, al-muwafaqatu linnas ma'atal ma'asi. Budaya ataupun tradisi yang sudah terjadi di manusia yang itu bukan maksiat, yang itu bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bukan sesuatu yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Nah, seperti itu karena apa? Budaya itu merupakan sesuatu yang muncul, cipta rasa karsa yang muncul karena ada hubungan antara manusia.
Tidak mungkin budaya itu tidak ada ketika ada interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Maka dengan demikian bagaimana kita membangun toleransi antar umat beragama sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu dengan berkeyakinan, berkemanusiaan dan berkebudayaan. Itu saja teman-teman, ya ini mungkin lebih dari waktu yang ditentukan ya, mohon maaf. Dan itu saja dari saya, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kehilafan, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan materi dan juga menarik sekali karena ada beberapa hal yang baru kita ketahui ya, ternyata moderasi agama itu udah diajarin Kanjeng Nabi sampai dari hal keterkaitan agama bisa berhubungan dengan budaya gitu ya Pak. Dan di sini ternyata juga saya mengambil banyak hal yang memang beliau kalau kita bisa sebutnya itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu memang beliau mengajarkan bagaimana caranya bertoleransi dan juga bagaimana caranya berdemokrasi yang baik yang tanpa membeda-bedakan antara budaya satu ataupun agama satu dengan lainnya. Nah, oke. Kalau semisal saya boleh pakai dengan bahasanya Pak Polisi untuk jamaah Zoom ya, silakan monggo bagi yang ingin bertanya, silakan diajukan bisa dengan raise hand ataupun bisa dengan melalui via chat room di room kita kali ini. Nah, oke. Sebenarnya kan kalau semisal saya sembari nunggu nih Pak, sembari nunggu yang bertanya nih, teman-teman kan generasi milenial nih Pak. Nah, kira-kira dari modernisasi yang sekarang, yang media sosial sekarang sedang boomingnya, kita bersuara bisa didengar gubernur, kita bersuara bisa didengar bupati, bahkan kita bersuara sampai bisa didengar oleh presiden gitu. Nah, gimana sih Pak kalau misalkan untuk kita mengajarkan atau menebarkan moderasi agama khususnya toleransi ini ataupun bijak dalam beragama ataupun bijak dalam berperilaku dari segi sama-sama menghargai adanya perbedaan antar suku ataupun antar agama. Kira-kira gimana Pak? Untuk Ya, baik. Terima kasih Mbak Moderator. Ya, jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, mensosialisasikan tentang moderasi beragama seperti itu ya, agar Indonesia ini tambah bagus, tambah damai, menjadi baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Apalagi sekarang sudah teknologinya yang semakin canggih seperti itu ya. Nah, ini lebih mudah ya kalau kita mau kreatif ya untuk memberikan manfaat untuk orang lain kan lebih enak sekarang ya. Jadi kita bisa memberikan kebaikan dengan lisan kita, dengan ucapan-ucapan kita yang baik ya. Tentunya dengan dasar dan hujah argumentasi dalil yang benar dan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Madinah dan juga disampaikan oleh ulama-ulama pendiri bangsa Indonesia yang sangat bagus, yang sangat toleran terhadap umat beragama yang ada di Indonesia. Kemudian juga bisa dengan bil kolam, dengan tulisan. Ya. Tulisan bisa di WA itu kan juga bil kolam juga, dakwah bil kolam dengan WA. WA itu kan wawasan Al-Quran. WA ya. Ya, boleh ya, melalui WA kita memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat. Ya, jadi ini saya pernah mendengar pengajian dari Kiai Haji In'am Zahidin, ya, jadi Gus In'am itu Fakultas Usuluddin itu. Ya, jadi beliau pernah mengatakan, pernah membacakan Quran surah Yasin ayat 56 itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun gitu ya. Jadi pada hari kiamat itu nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut mereka itu akan dikunci ya. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan mengatakan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun.
Nah, jadi nanti di hari kiamat ini mulut akan terkunci, tangan dan kaki yang akan bersaksi seperti itu. Nah, sebelum hari kiamat ini sekarang sudah berlaku. Al-yauma nakhtimu ala fahim sudah berlaku. Ya, contohnya saja kita tidak ngomong apa-apa, tapi jari kita yang mengetik itu KMDMN, kamu di mana? Di JLN di jalan-jalan. SDHM KN BLM sudah makan belum? BLM belum. Lah KM lah kamu, BLMJK belum juga. KR kiri. Ya, mulutnya ya diam terkunci ya, tapi tangannya bisa mengetik. Nah, ini kan watukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, maka ya kita contohkan kepada orang lain, keteladanan. Nah, karena memang lisanul hal afsahu min lisanil maqal ya. Jadi bentuk bukti nyata ya, itu bisa lebih efektif, tepat sasaran daripada kita hanya ngomong saja. Karena ngomong itu kadang juga banyak salahnya, itu kan ya, banyak kekurangannya. Seperti itu. Maka dengan perwujudan bukti nyata bisa dilihat menjadi sebuah keteladanan, uswatun hasanah. Ini insya Allah akan lebih tepat sasaran dan lebih efektif. Seperti itu. Itu Mbak Moderator. Iya Pak, yang paling penting itu bijak sebelum berbicara gitu ya Pak. Jadi belum kita mau ngupload, mau komen, mau posting, itu perlu untuk kita pikirkan lebih jauh kira-kira ini baik atau tidak, atau menyinggung salah satu organisasi atau salah satu bahasanya kelompok masyarakat atau tidak gitu ya. Nah, untuk teman-teman diingatkan kembali nih, bila ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan meraise hand dan juga bisa melakukan atau mengajukan pertanyaannya lewat kolom chat. Dan untuk pertanyaan sesi tanya jawab ini cukup panjang. Ada teman-teman dikasih kesempatan sekitar 15 menit untuk bertanya. Jadi monggo silahkan, ada yang mau open audio ataupun mau lewat chat gitu. Tapi kalau semisal open audio mungkin bisa meraih hand terlebih dahulu gitu, biar nantinya akan dibuka bisa jadi terjebak sama hal-hal pikiran ataupun asumsi ataupun bisa dikatakan aliran-aliran yang sesat itu bisa didoktrin itu dari bukan hanya ketemu gimana Mbak, nanti saya bertanya enggak gitu dari panitia, mungkin nanti akan disampaikan ketika memang dari teman-teman tidak ada yang bertanya. Oke, gimana? Assalamualaikum, Mbak, mau bertanya? Ya, silakan Mas, monggo. Iya, ya Pak, ngapunten sebelumnya. Ingin bertanya ini, dalam moderasi beragama sendiri, itu kita lihat konteksnya hablum minallah atau hablum minanas ya Pak. Jadi tadi ada poin yang bertuliskan, kita lihat dari konteks Suriah Adam dan Bani Adam itu Pak. Itu kan hablum minanas ya Pak ya. Itu kurang jelas juga. Apa tadi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait tentang moderasi beragama ya hablum minallah dan hablum minannas juga itu kan ya. Kita tidak bisa terlepas dari itu ya. Hablum minallah ya. Itu hubungan kita vertikal kepada Allah harus terjaga dengan baik. Kalau kita sudah bisa menjaga hablum minallah, tentunya akan bisa menjaga hablum minannas.
keyakinan yang baik, maka akan menjadikan manusia yang baik pula dengan manusia yang lain. Ya. Tentunya keyakinan yang baik itu harus dipupuk dengan syariah yang baik dan dengan akhlak yang baik, seperti itu. Maka 3 hal untuk menjaga keyakinan yang baik itu yaitu keyakinan atau akidah, kemudian syariah dan juga akhlak. Tidak mungkin ketiganya ini terlepas dalam diri kita. Karena kalau misalkan ada orang yang berkeyakinan tapi tidak bersyariah, ya, ibadahnya enggak baik, ini ya juga tidak menjadikan keyakinannya akan tidak baik pula, seperti itu. Maka menjaga keyakinan yang baik ini ya akidah, syariah dan akhlak pula, seperti itu. Kemudian hablum minan nas ini akan muncul ketika orang bisa menjaga akidahnya, menjaga syariahnya dan menjaga akhlaknya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Manusia itu akan diliputi adillah, kehinaan, kecuali dia bisa menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan manusia. Maka berkeyakinan dan juga berkemanusiaan itu merupakan sesuatu yang wajib agar kita bisa hidup damai dengan orang lain, saling menghormati, saling menghargai keberagaman dan perbedaan, karena keberagaman dan perbedaan adalah fitrah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, baik. Gimana Mas Dimas? Sudah cukup atau bisa ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi lagi untuk jawabannya? Cukup, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Nah, iya, sama-sama. Iya. Oke, baik nih Bapak, sudah ada yang bertanya di kolom chat nih Pak. Dari Korina Rifada. Nah, ini mengatakan gini. Bapak, perkenalkan saya Korina Rifada, izin bertanya. Moderasi beragama itu kan penting untuk digaungkan dalam konteks global, di mana agama menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu bagaimana caranya kita memahami ajaran agama itu yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan? Itu Pak. Monggo dari Bapak Olisin bisa dijawab Pak. Iya, ya pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana moderasi agama itu juga tidak hanya di negeri kita, tapi bisa menjadi sebuah konsep di dunia agar bisa menjadi kedamaian, seperti itu ya, dunia yang penuh perdamaian, seperti itu. Ya, kalau sebenarnya semuanya itu mengikuti Islam itu insya Allah bagus. Yang Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak hanya diutus untuk manusia saja, tapi untuk jin juga kan. Kalau kita membaca dalam Quran surat Al-Jin itu kan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi amanna bih, itu kan ya. Jadi ketika jin itu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dari Rasulullah Muhammad SAW, mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya Al-Qur'an itu sangat mengagumkan. Sami'na qur'anan ajaba. Maka jin itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, gitu kan ya. Jadi Kanjeng Nabi tidak hanya untuk manusia, tapi untuk jin juga. Kemudian tidak hanya manusia saja, tapi hewan juga kan. Jadi kalau dalam kitab Al-Barzanji itu kan amanah bidhob itu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ya bisa berdialog dengan adhob, dengan biawak, dengan binatang unta dan lain sebagainya, tapi tidak sepopuler Nabi Sulaiman. Seperti itu. Kemudian ada mimbarnya Kanjeng Nabi yang menangis karena tidak digunakan untuk ceramah, tidak digunakan untuk khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menangis didengar oleh para sahabat itu kan ya. Jadi karena memang Kanjeng Nabi itu rahmat bagi alam semesta, maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin untuk semua manusia. Ya. Ya, jadi Islam itu ya rahmatan lil alamin. Maka sebenarnya kalau semuanya itu mengikut konsep Islam yang rahmatan lil alamin, ya insya Allah akan terwujud ya. Seperti itu. Kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran misalkan, di ayat Al-Quran itu banyak sekali tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nasu wahai manusia. Ini maksudnya apa?
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pembelajaran, memberikan perintah, memberikan kebaikan itu tidak hanya untuk orang yang beriman. Orang yang enggak beriman itu juga disebut oleh Allah agar baik. Ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai manusia, makanlah apa yang baik-baik yang telah aku rizkikan kepada kalian. Kalau semua manusia itu mengikuti perintah Allah, baik, enggak ada corona. Ya, jadi memakan sesuatu yang telah diberikan rezeki oleh Allah yang halalan, yang thayyiban, yang halal, yang bergizi gitu kan. Nah, itu. Jadi tidak hanya kepada orang Islam saja, kepada orang non-Muslim pun juga kalau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah itu akan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita itu memberikan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin? Ya tentunya ya sebagai uswah. Kita memberikan keteladanan yang baik bahwa Islam ini memang rahmatan lil alamin. Islam ini Islam yang penuh kedamaian. Islam itu bukan teroris. Kalau misalkan ada teroris itu bukan orang Islam, tapi orang yang mengatasnamakan agama Islam. Karena Islam itu penuh dengan kedamaian. Islam rahmatan lil alamin, seperti itu. Jadi ya kita wujudkan dengan bentuk keteladanan dari kita sendiri, ya, kita semuanya, dan jangan sampai kemudian kita itu termasuk orang-orang yang dicap Islam yang teroris, Islam yang anarkis, Islam yang penuh dengan permusuhan dan kedendaman, tapi Islam yang rahmatan lil alamin. Buktikan itu, bahwa Islam rahmatan lil alamin, insyaallah itu akan menjadi bukti bahwa agama Islam itu penuh dengan perdamaian. Seperti itu. Terima kasih mungkin dari Mbak Ina, kira ditanggapi atau sudah cukup tidak? Sudah cukup, Mak. Mbak Paulina. Oh, sudah cukup. Iya, terima kasih. Kita langsung, iya sama-sama. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, karena memang time waktu kita sudah sedikit lagi, udah bentar lagi selesai. Dan di sini ada pertanyaan, izin bertanya Pak, sebenarnya bagaimana sih konsep toleransi yang benar? Karena kadang awalnya toleransi, lama-lama malah mengikuti. Terima kasih. Ini dari Mbak Malihatun. Mungkin ini lebih ke arah seperti ini, Pak. Misalkan ada ya punya teman yang agamanya lain bahasanya. Nah, dia menghargai sampai akhirnya lama-lama mengikuti gitu, Pak. Mungkin ada 1-2 yang mengalami kejadian seperti itu. Kira-kira gimana jawabnya? Monggo, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kita harus bisa membedakan antara akidah dengan muamalah, ya. Antara keyakinan dan interaksi sosial hubungan dengan manusia. Tadi disampaikan berkeyakinan, berkemanusiaan, dan berkebudayaan. Ya. Jadi kalau keyakinan itu ya sudah, kita yakin saja iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia itu tidak sampai atau jangan sampai merambat ke keyakinan seperti itu. Jadi ya hablum minan nas ya hablum minan nas, seperti itu. Keyakinan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa itu saya lupa. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah kalian 'alas sholawati, salat kalian, 'alas was sholatil wusta, dan salat wusta. Ada ulama yang mengatakan bahwa sholatil wusta itu salat asar. Ada juga yang mengatakan sholatil wusta itu adalah pertengahan, sholat pertengahan. Padahal semua sholat itu ya di tengah-tengah. Sholat zuhur di tengah-tengah antara subuh dengan asar, sholat asar di tengah-tengah antara zuhur dengan maghrib, pertengahan semuanya. Maka kemudian dikembangkan. Ada yang memberikan penafsiran yang maksud sholatil wusta itu pertengahan adalah waktu di antara 2 sholat. Nah, waktu di antara 2 sholat itu apa? Ya hubungan sosial. Hablum minan nas. Maka kita disuruh untuk menjaga sholat kita hablum minallah, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalatil wusta, dan hubungan sosial. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Hafidhu 'alas sholawati wassalatil wusta. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak kemudian hablum minan nas itu merambah ke hablum minallah, ataupun pertama toleransi kemudian jangan sampai mengikuti? Bagaimana caranya? Ya, sholatnya yang kita ya dibenerin dulu, hablum minallah kita dibenerin dulu gitu ya. Hablum minallahnya dibenerin dulu sehingga menjadi keyakinan kita yang kokoh dan kuat. Ya, jadi sholat kita dibenerin kuat, keimanan kita bagus, keimanan kita kokoh. Seperti itu insya Allah ya.
Tidak sampai kemudian masuk ke akidah ataupun keyakinannya seperti itu. Jadi itu ya, kalau keyakinannya sudah bagus, kiannya kokoh, itu tidak gampang terpengaruh. Makanya tingkatan keyakinan itu menurut Imam Nawawi, ya, ada iman taklid, ada iman ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Ya. Kalau taklid itu hanya ikut-ikutan saja. Jadi kita beriman, berkeyakinan kepada Allah, tidak sampai mengetahui dalil-dalilnya. Yang penting kita ngikut-ngikut saja, itu namanya iman taklid. Nah, boleh nggak iman taklid seperti ini? Diterima nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya tetap diterima, tapi gampang terdoktrin, gampang terpengaruh. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat An-Nasr itu, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika ada Fathu Makkah, kemerdekaan negara Mekah, kemudian engkau melihat bahwa banyak manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, bertasbihlah kamu wahai Nabi Muhammad, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Nah, di sini merupakan bahwa Allah menerima iman yang bareng-bareng taklid seperti itu, menerima, tapi gampang terdoktrin. Karena apa? Pemahamannya masih dangkal, gampang terpengaruh. Kalau misalkan ada orang yang berbicara gini, dia ikutan gini. Ada orang lain berbicara gitu, dia ikutan lagi orang lain. Karena taklid saja. Maka jangan sampai iman itu kita ditaklid saja, ikut-ikutan. Ya, minimal nanti bisa ke level berikutnya, ainul yakin ataupun ilmu yakin. Jadi keyakinan kita itu harus dilandasi dengan ilmu, mengetahui dalil-dalilnya, sehingga tidak gampang terdoktrin, terpengaruh oleh orang lain seperti itu. Ya, jadi jangan sampai di iman taklid lah, bisa di ilmu yakin atau ainul yakin. Tapi jangan kalau hakul yakin nggak bisa. Karena hakul yakin itu adalah imannya para nabi, imannya para rasul, itu hakul yakin. Jadi bisa menemukan dalil dan madlul, dan bisa menemukan pengalaman spiritual dalam jiwa. Tapi kalau kita ya bisa di iman ainul yakin ataupun di ilmu yakin, tapi tidak selevel para nabi, ya, hakul yakin. Jadi akidahnya diperbaiki dulu. Insya Allah nanti juga akan bisa memetakan hablum minan nas yang baik itu bagaimana. Sehingga ketika dia sudah imannya bagus, ya sudah kategori orang soleh. Orang yang soleh itu ya orang yang bisa menjaga hakul adami wa hakullah. Bisa menjaga dan membatasi antara hablum minallah dan hablum minan nas, seperti itu. Nah, itu caranya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak yang sudah menjawab. Gimana dari Mbak Malihatun, kira-kira apa sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi nih Mbak? Halo, Sudah. apakah? Sudah, terima kasih banyak. Oke, sudah. Oke, mungkin di penghujung acara kita kali ini nih Pak, di webinar kita kali ini, mungkin Bapak bisa memberikan statement akhir Pak di pembahasan yang sudah kita bahas dari moderasi beragama, khususnya di toleransi umat beragama. Monggo Bapak. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada Ibu Bagiatus Sholihah dan juga teman-teman. Pada siang hari ini kita semuanya membahas tentang membangun toleransi umat beragama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita diskusikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan tentunya bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun, ini sangat populer, lakum dinukum waliyadin. Persoalan agama itu kita sendiri, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu ya. Masalah agama ya kita seperti itu, tapi hablum minan nas kita tidak bisa terlepas karena kita adalah manusia yang makhluk sosial. An-nas, qul a'udzu birabbin nas. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup berdampingan dengan orang lain seperti itu. Maka masalah akidah, masalah keyakinan adalah wilayah kita, tapi hablum minan nas adalah wilayah kita bersama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, izinkan saya untuk memberi kesimpulan gitu Pak dari apa yang sudah Bapak paparkan. Nah, yang saya tulis di sini cukup banyak, cuma ini hanya saya beberapa yang poin pentingnya saja. Materi sangat bagus. Yang pertama itu pada dasarnya itu manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda.
dan berbeda itu indah seperti layaknya bunga. Kalau bunga di taman, satu warna itu tidak akan cepat membosankan, tapi kalau berbeda dengan bunga, beda. Toleransi ini sebenarnya udah diajarin sama Kanjeng Nabi. Kapan? Yaitu pada saat deklarasi Piagam Madinah. Nah, itu bisa kita pelajari sebagai bagian dari kita sebagai umat beragama yang Kanjeng Nabi saja bisa loh untuk menghormati sesama, dan juga Kanjeng Nabi bisa untuk menghargai dan juga mengajak para sahabatnya ataupun masyarakatnya untuk tidak saling membedakan satu sama lain dalam tanda kutip, itu akan menimbulkan perpecahan yang kayak seperti mendiskriminasi. Nah, yang ketiga ini kasus mengenai doktrinasi dan juga kasus-kasus seperti ada terorisme, ideologi dan lain-lain. Dan di sini saya ingat dari pertanyaannya Cak Non. Kalau semisal bisa dikatakan banyak orang yang mau negara Islam ataupun Indonesia dijadikan negara khilafah, nah maka Cak Non di sini bilang gini, Pancasila itu bisa dijadikan sebagai versi jihad penafsiran terhadap khilafah ketika orang-orang yang ingin menegakkan khilafah itu hanya berdalih dengan dalih bahwa katanya Islam harus menjadikan negara itu sebagai negara khilafah gitu kan, seperti yang diajarkan Rasul. Padahal Pancasila itu sebenarnya bisa menjadi versi jihad dari penafsiran kata khilafah itu sendiri. Nah, oke, terima kasih Bapak dan juga terima kasih teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga sudah sampai waktu akhir ini masih stay itu bersama kita, mendengarkan ataupun bergabung bersama webinar kita di Zoom meeting kali ini. Oke, untuk dari saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Mas Moderator, silahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Holistin MSI atas materinya, serta Saudara Eva Ratna yang telah memandu jalannya diskusi. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber, kepada Ibu Bagiatul Solihah atau yang mewakili agar berkenan untuk menyerahkan sertifikat, kepadanya kami persilakan. Mungkin ini Mas Moderator, kita simbolisasi saja nih, simbolisasi sertifikat online yang akan kita screenshot sebagai bagian dari dokumentasi kita kali ini. Monggo dari Mbak Operator mungkin bisa dibantu untuk screenshot-nya. Dihitung Mbak. Mas Moderator, audionya Mas. Oke. Dimohon untuk para peserta webinar kali ini untuk menghidupkan kamera Zoom-nya karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Ibu DPL dan Bapak narasumber webinar pada pagi hari ini. Dihitung sampai 1 sampai 3 ya. Oke, dari Mbak Operatornya belum. Oke. Sudah. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lanjut. Senyumnya. 1, 2, 3.
Masih ada lagi nih. 1, 2, 3. 1 slide lagi ya ini ya. 1, 2, 3. Oh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara webinar ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya Nurullah selaku pembawa acara sekaligus mewakili panitia yang bertugas izin pamit undur diri. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Tak lupa saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya, izin keluar. Terima Terima kasih Pak Polisin. Ya. Terima kasih Pak Sami-sami, Polisin. sami-sami Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Saya juga izin live ya. Ibu, matur nuwun ya Bu atas waktunya. Ya. Ibu.